Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat zuhur Masjid An-Nahl Cyber 2 Tower yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita serta rutinitas kita. Dan pada saat yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan waktu nikmat juga untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita mulai yaitu tausiah, kita akan membacakan sedikit sekilas biodata narasumber kita. Alhamdulillah narasumber kita telah hadir bersama kita, dan untuk hari Rabu, insya Allah hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2014, narasumber kita insya Allah baru pertama kali untuk mengisi hari Rabu. Sekilas akan saya bacakan biodata beliau. Nama adalah Ustadz Ahmad Sofwan Nizami. Pendidikan beliau adalah Pondok Modern Gontor tahun 78, Gontor Ponorogo. Mungkin di antara jamaah ada yang orang Ponorogo, mungkin ada yang kebetulan satu angkatan sama beliau. Yang kedua adalah IAIN Jakarta, Fakultas Syariah, Perdata dan Pidana Islam. Aktivitas beliau diantaranya adalah beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Mungkin beliau juga salah satu sahabat Pak Yusuf Kalla, karena beliau juga Ketua Dewan Masjid Indonesia yang kebetulan salah satu jamaah kita di Masjid An-Nahl ini. Aktivitas selanjutnya diantaranya adalah kajian-kajian agama, literatur Islam seperti tafsir, hadis, dan tasawuf. Mungkin itu hanya sekilas biodata beliau. Untuk mungkin kita lebih mengenal lebih jauh, mungkin kami persilakan Ustadz Ahmad Sofwan Nizami untuk menyampaikan materinya. Kajian kita sampai berakhir pukul 13 tepat. Mungkin nanti apabila di antara jemaah ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz, mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin ada pertanyaan atau komentar, nanti 10 menit terakhir sebelum jam 13 kami persilahkan kepada jamaah, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Sekarang untuk mempersingkat waktu dan kesempatan, kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad Sofwan Nizami untuk menyampaikan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi man istahda wal waqi man ittaqa dzil ala'i wal hikam
المفضل أمة محمد على سائر الأمم صلوات الله وسلامه على خير الأنام سيدنا محمد صاحب أعلى المقام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وصحبه مصابه الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم النيل المرام. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid An-Nahl beserta majelis ta'lim yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik dan menata kehidupan, sehingga mudah-mudahan mengantarkan kepada akhir hidup husnul khotimah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita mohonkan juga mengantarkan kita untuk meraih pembelaan syafaatnya pada yaumil qiyamah, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim: halat lahu syafa'ah, halal baginya untuk mendapatkan pembelaan kepada yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Surah yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Kafirun. Kalau kita ingin melihat asbabun nuzul, historical background tentang surah ini, mestinya kita banyak belajar betapa menghormati keyakinan orang itu adalah satu fondasi syariat agama. Menghormati keyakinan orang itu adalah bagian daripada syariat. Jadi asbabun nuzul surah Al-Kafirun, ada tawaran dari orang-orang kafir Quraisy Makkah dalam tanda kutip untuk berbagi Tuhan. Persepsi mereka bahwa Mekah yang kondusif itu, persepsi mereka ketika barangkali menerjemahkan kebersamaan itu dengan mengakomodir keyakinan satu dengan yang lainnya, maka dengan bahasa terjemahan orang-orang kafir Quraisy menawarkan, bagaimana hai Muhammad kalau 1 tahun kami menyembah Anda dan 1 tahun Anda menyembah Tuhan kami. Itu bahasa sederhananya win-win solution, satu solusi yang tidak ada yang dirugikan menurut persepsi orang-orang kafir Quraisy, karena tawaran itu datang dari mereka, bukan dari Rasulullah. Bukan. Mereka menawarkan itu biar Mekah itu kondusif. Bagaimana kalau kita berbagi Tuhan, berbagi sesembahan? Rasulullah tidak menjawab, karena bukan kapasitas beliau yang harus. Wahyu itu bukan jawaban Rasul, ya. Jawaban itu datangnya dari Allah dan itu harus melalui malaikat Jibril, yang malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul. Itulah namanya wahyu. Jadi tidak ada yang langsung Al-Quran itu, kecuali hadis-hadis yang sifatnya hadis qudsi atau hadis yang kita pahami selama ini itu ucapan Rasul. Itu pun melalui kendali wahyu. Jadi tidak ada jawaban itu di luar kendali wahyu Allah. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada Rasulullah itu berucap, berbicara kecuali berdasarkan kendali wahyu, meskipun keluar dari lisan beliau. Beliau terdiam dengan tawaran itu, menunggu Allah yang harus menjawabnya. Baru turunlah qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kul, katakanlah hai Muhammad, itu jawaban dari Allah supaya Rasulullah sampaikan. Kul, katakanlah oleh Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Kalau kalian menawarkan berbagai Tuhan, berbagai sembah, la a'budu ma ta'budu, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak juga kalian semuanya menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tiada aku juga penyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini ada satu ketegasan dalam sikap bahwa yang hak itu harus hak, yang batil harus batil. Ada ketegasan dalam menunjukkan sikap, tapi di sisi lain ada penghormatan keyakinan orang terhadap apa yang dia yakini. Jadi lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian apa yang kalian yakini silakan, waliyadin, dan bagiku apa yang aku yakini sebagai sebuah agama. Jadi mohon bahwa fakta sejarah, wahyu, peristiwa yang tidak terlepas dari konteks Al-Quran ini dicermati betul pada kalimat lakum dinukum waliyadin. Ada toleransi dan gak bisa kita memaksakan. Mendoakan boleh. Kalau bapak-bapak punya tetangga dia tidak seiman dengan kita, tetap doakan, Allahumma hdi ilal Islam. Banyak sekali loh, bukan muslim tapi akhlaknya cakep. Bicara kejujuran ada pada dirinya, bicara etos kerja ada pada dirinya, bicara kesantunan ada pada dirinya, bicara kasih sayang ada pada dirinya, yang mestinya kita harus di atas dia. Bicara kejujuran Rasulullah, bicara etos kerja, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Bicara kebenaran harus kulil haqqa walau kana murran. Kita kan kaya Pak, dengan semboyan dan slogan-slogan, tapi miskin dengan action. Kalau do more talk less itu bicara agama. Do more talk less. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah itu mulutnya dipakai berbicara yang benar, kalau tidak keep silent. Kita lebih banyak ngomong. Ini action. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu kan bahasa satu komitmen ketauhidan, satu komitmen action. Illal ladzina amanu wa amilus, selalu ayatnya itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, alladzina amanu wa amilus. Ayatnya tidak pernah diputuskan antara iman dan komitmen amal saleh. Ini soal khasanah, semboyan, slogan, jangan lagi diragukan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita ini miskin action. Ada lagi itu terus. Ada satu bahasa ketegasan pada satu sisi, tapi sisi lain ada penghormatan terhadap sebuah keyakinan. Rasulullah nggak bisa membawa orang masuk Islam itu tidak bisa kasih hidayah. Tugasnya cuma wa ma 'alaika illal balagh, dan tiada kewajiban atas Muhammad kecuali al-balagh, menyampaikan saja tabligh. Soal hidayah itu urusan Allah. Kita memaksa orang nggak bisa, Rasulullah juga nggak bisa, sampaikan saja. Wa ma 'alaika illal balagh, dan tiada kewajiban atas dirimu kecuali menyampaikan. Sampai paman dan Abu Thalib itu orang terdekat, lebih layak Abu Thalib. Wahsy, kenal Wahsy?
Kenal orang yang namanya Wahsy? Siapa Wahsy? Pembunuh Hamzah itu. Rasulullah kalau ingat Wahsy itu, dia yang membunuh Hamzah di hadapan Hamzah. Dimakan dagingnya, jantung dan hatinya mentah-mentah. Tapi justru Wahsy yang Allah kehendaki untuk ikrar syahadat, justru Wahsy yang asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Ada satu ketegasan dalam sikap, tapi ada penghormatan terhadap keyakinan orang yang berbeda dengan kita. Rasulullah ketika datang ke Madinah itu sudah ada komunitas Yahudi sebelum kedatangan Nabi. Di Madinah ada komunitas Nasrani, ada komunitas Yahudi, ada non Yahudi, ada Nasrani, non Nasrani di Madinah sebelum Rasulullah datang. Sudah mendiami, ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Kalau dengar namanya, pantasnya orang apa dia? Nah, kalah Mariono. Ini namanya Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin, kalau kita lihat namanya, boleh bilang itu trademark Islam ya, Yahudi dia. Yahudi Madinah. Dia sudah dengar itu nama Rasulullah, nama Muhammad, dia dengar. Bosori. Orang sebut-sebut namanya dan kemuliaan, tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah. Cuma dengar Muhammad dengan segala kemuliaan, belum pernah berjumpa. Ketika pertama kali berjumpa dengan Rasulullah, apa statementnya? Belum melihat sikap, perbuatan, ucapan, baru melihat ekspresi wajahnya. Aku lihat, kata Abdullah bin Salam, pada wajah Muhammad tanda-tanda orang baik dan orang jujur. Baru lihat mukanya aja, kan ada juga ini maling. Betul, dia lihat perilakunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi sering kali kita menyampaikan bahasa sikap sebuah ketegasan, tapi seringkali pada sisi lain kita kurang memberikan apresiasi, penghormatan pada keyakinan orang. Saya dapat SMS terus soal negara Islam. Wah, saya harus menjawab. Saya bilang, saya pribadi mohon maaf barangkali tidak ada yang setuju. Saya lebih tepat berbicara penegakan syariat Islam. Kalau negara Islam itu institusi. Saya pernah belajar civic dulu. Bahasa sekarang tata negara. Dulu kan civic ya. Syarat negara kan ada 3 tuh. Syarat negara 3. Permanent population, government has capacity to enter into relation with other world. Ya, pertama, the government, harus ada sebuah pemerintahan untuk pengakuan dunia, the government. Kedua, a permanent population, penduduk yang permanen, tidak nomaden. Ya, terus has a capacity to enter into relation with other world, ada kapasitas untuk bisa berhubungan dengan dunia lain. Orang sekarang kalau berbicara syariat itu disempitkan maknanya. Kalau udah bicara syariat kan potong tangan, hukum pancung, hukum rajam, itu part of syariat. Itu bagian dari syariat, itu pun setelah terjadi kasus hukumnya. Dan itu pun tidak mesti harus dilaksanakan kalau ada unsur pemaafan dari keluarga korban. Hebat syariat Islam sebetulnya. Tapi orang seringkali kecenderungan berbicara syariat, maknanya dipersempit, selalu berbicara itu. Padahal syariat yang lebih substansial, saya pribadi, persepsi saya dan kawan-kawan, saya bukan jil ya, bukan ya. Nanti bilang wah Ustaz ini jil. Saya nggak kemana-mana, mau jil, mau jin, mau segala macamnya. Mana-mana saya ingin melihat bahwa Islam kita Indonesia ini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Saya pengen itu.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saya paham itu. Orang sekarang bicara syariat itu selalu memahaminya dalam konteks yang sempit. Itu pun yang namanya hukum pancung itu tidak harus dilakukan. Quran menyatakan itu dalam satu ayat. Ini yang menciptakan hukum ya. Syari itu dua, sumber hukum atau yang menciptakan dua, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Ini yang menciptakan hukum. Yang menciptakan hukum saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan satu kejahatan sayyi'atun misluha adalah kejahatan yang serupa pula. Tapi jangan berhenti di situ karena ayatnya masih berlanjut. Selama ini saya lihat melihatnya berhenti di situ, wa jazaa'u sayyi'atin, dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang itu mewariskan dendam. Kalau keluarga pembunuh, ya keluarga pembunuh, ayahnya yang membunuh harus dihukum mati, anak-anak istrinya pun akan merasa ada masih terganjal pada hatinya. Justru yang menciptakan hukum mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini yang menciptakan hukum yang mengatakan faman afa, maka barang siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah masih tawarkan. Memang balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa pula. Kalau orang memotong tangan orang, dia harus dipotong tangannya. Dia membutakan mata orang, dia harus dibutakan matanya. Dia memenggal kaki orang, harus dipenggal juga kakinya. Kalau itu dilaksanakan, itu tidak memutuskan mata rantai sakit hati. Itu harus jujur saja. Kalau terjadi itu nggak selesai hidup. Maka Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. SMS-nya masuk Ustaz. Taruhlah kalau Ustaz katakan tegak syariat secara individu. Sekarang kalau ada orang terbunuh bagaimana? Oh, negara pun melaksanakan itu, eksekusi, ada prosesnya. Ada hukum acaranya. Ada prosesnya sampai eksekusi mati. Justru syariat Islam itu tidak berhenti pada eksekusi mati. Kalau negara sudah memutuskan eksekusi mati, nggak ada pilihan lain kecuali harus ditembak orang itu. Tapi syariat itu enggak. Syariat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman ufiya lahu min ahihi syai'un fattiba'un bima'rufin wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau orang itu kemudian dimaafkan, si pembunuh itu dimaafkan, itu gugur hukum pancung. Tapi ada bayar dia. Makanya Allah katakan faman ufiya lahu min ahihi syai'un fattiba'un bima'rufin wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau ada yang dimaafkan oleh saudaranya, maka cepat iringi dengan balasan kebaikan, bayar dia dan tunaikan, jangan ditunda-tunda. Mestinya nyawamu hilang karena telah menyuangkan orang lain. Dan dia pun kalau kemudian disodakohkan, itu hapus semuanya. Itu syariat Islam mulia di situ. Jadi bukan pada eksekusi hukum balasnya, tapi pada hukum memaafkannya. Jadi jangan selalu orang Kristen yang berbicara cinta kasih sayang, bukan kita justru. Tapi sementara ini kalau orang sudah bicara Islam, konotasinya apa? Sampai saya punya kawan, punya anak mau sekolah di Amerika, mau diganti namanya udah Muhammad Nasrullah, mau diganti John Lennon kan. Dari nama. Jadi kita seringkali merusak citra Islam. Ini tidak sedang hangat-hangatnya FPI, enggak, saya nggak ada hubungan dengan itu. Mau FPI, mau apa enggak, saya nggak ada hubungan apa. Saya mau berbicara berdiri di tengah. Sampaikan ya, bicara Islam dan Muslim ini memang dua nilai yang ideal sebetulnya. Kalau Muslim ya harus Islami. Muslim kan identitas ya, Umar, ini Umar harus Umar ibn Khattab yang setan takut nih.
Kalau Umar Ibn Khattab tuh setan takut, tapi Anda jangan dipanggil sama setan untuk jadi berempat, men. Gak baik ya. Mas ini mah kurang satu. Identitas. Saya termasuk orang yang dalam tanda kutip ya punya semangat untuk sebuah tegak syariat, harus itu. Tapi saya termasuk orang yang menahan diri untuk mengumbar slogan, semboyan, kemudian juga simbol-simbol. Bapak silakan di mobilnya ada tulisan La ilaha illallah, silakan. Tapi apa? Kalau lampu merah Bapak nerobos, orang dicecar. Oh, yang mobilnya La ilaha illallah. Kan banyak lah, silakan kalau punya komitmen itu. Di Arab kan begitu, tabarakallah subhan gitu ya. Di mobilnya apa tuh? Mobil mahal loh. Mobil mahal, subhanallah, tabarakallah. Ini jangan carry 74 masih subhanallah. Mau kok tawain orang. Silakan dengan simbol-simbol, tapi harus punya komitmen. Sama juga Pak pada diri kita lah. Sering sekali orang itu sangat semangat kembali pada Quran dan Sunnah, tapi saya lihat kok jauh dari perilaku Quran dan Sunnah. Seakan sudah paling sunnah benar hidupnya, tapi saya cermati justru jauh dari nilai-nilai sunnah.